Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ada Islamia. Di channel ini saya membahas tentang kisah-kisah inspirasi, motivasi, ataupun edukasi, di mana kisah tersebut berdasarkan pengalaman saya pribadi ataupun pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan oleh orang lain. Tujuan saya berbagi kisah teman-teman dengan harapan dengan menonton video-video saya, teman-teman bisa mengambil pelajaran ataupun ada manfaat sekalipun itu mungkin hanya sedikit saja. Tetapi saya berharap pengalaman yang sedikit ini, manfaat yang sedikit ini juga bisa berguna untuk teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video-video saya. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan senantiasa bersemangat untuk menuju kesuksesan. Di video kali ini merupakan lanjutan dari cerita saya di video sebelumnya, yaitu bagaimana lika-liku perjalanan saya dalam mendaftar tes CPNS di Maluku Utara pada tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ceritanya ya. Dan saya ingatkan kepada Anda semua yang menonton, jangan di skip, supaya saya ingin mengajak Anda merasakan sensasi yang saya rasakan sewaktu mendaftar pada tahun 2018. Karena di sana banyak sekali hal-hal yang kalau dipikirkan secara logika itu kemungkinan untuk terjadinya itu teman-teman nihil sekali, akan tetapi faktanya saya berhasil. Jadi saya mau teman-teman menonton dari awal sampai akhir, dan saya berharap bagi Anda misalnya yang juga ada keinginan atau bercita-cita untuk menjadi PNS, ataupun Anda yang sudah berulang-ulang kali mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain dan mulai tidak bersemangat lagi, dengan menonton video ini semangat Anda kembali tumbuh dan Anda bisa segera meraih impian Anda. Oke, marilah kita mulai ceritanya. Jadi setelah pelaksanaan tes SKD, waktu itu saya tidak lulus passing grade. Akhirnya saya kembali ke Sulawesi Selatan beraktivitas seperti biasa. Dan tidak lama kemudian saya mendengarkan informasi bahwa akan diadakan perankingan. Namun saya belum terlalu berharap dan tidak terlalu menanggapi berita tersebut, karena itu bukan merupakan pengumuman resmi dari pihak BKD. Namun dalam hati saya juga sangat berharap semoga ada perankingan, dan saya berharap nilai saya bisa masuk dalam perankingan tersebut dan bisa mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes seleksi kompetensi bidang. Tidak lama kemudian, sekitar 1 bulan setelah pelaksanaan tes pertama itu, BKD mengeluarkan pengumuman resmi bahwa ternyata betul diadakan perankingan. Perankingan seperti apa? Karena pada saat itu seluruh peserta tes yang mengikuti tes pertama itu yang lulus passing grade sedikit sekali. Jadi pihak BKD mengambil kebijakan untuk mengadakan perankingan. Perankingannya yaitu, jadi nilai yang kami dapatkan di tes pertama, yaitu ada nilai TIU, TWK, dan TKP diakumulasikan atau dijumlahkan. Ada standar nilai yang ditentukan oleh pihak BKD, di mana semua peserta yang nilainya mencapai standar itu ataupun melampauinya lulus untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes SKB. Dan kabar gembiranya adalah nilai saya lewat dari batas tersebut. Sekalipun lewatnya tidak banyak, tapi saya sangat bersyukur karena saya bisa mengikuti tes selanjutnya, di mana harapan dari tes pertama itu saya sudah tidak ada harapan, akan tetapi ternyata masih ada kesempatan untuk meraih cita-cita saya, teman-teman. Setelah itu saya kembali ke Maluku Utara karena pelaksanaan tesnya tetap di Maluku Utara. Saya balik lagi di rumah Bapak Kepala Sekolah yang beralamat di Marikrubu. Pelaksanaan tesnya sudah tidak lagi di kota Sofifi, akan tetapi di Universitas Hairon, tepatnya di Aula Banau. Pelaksanaan tes kedua ini saya merasa lebih rileks karena sudah ada pengalaman di tes pertama. Jadi saya merasa bahwa tes kedua ini pengulangan dari tes pertama. Di tes kedua itu merupakan tes seleksi kompetensi bidang. Jadi kami dites berdasarkan dengan bidang masing-masing. Jadi saya mendapatkan sesuai dengan jurusan saya itu bahasa Inggris, otomatis semua soal yang saya kerjakan itu berbahasa Inggris, dan durasi pengerjaannya kurang lebih 2 jam.
Jujur, sewaktu mengerjakan soal tersebut saya merasa bahwa soal itu kategorinya sedang. Dikatakan sulit juga tidak terlalu, dikatakan mudah juga tidak terlalu. Dan saya mampu meyakinkan diri saya bahwa saya mampu menjawab beberapa soal dengan memberikan jawaban yang betul. Setelah saya mengerjakan semua soalnya, dan saya selalu menjawab teman-teman semua soal-soal tersebut. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau misalnya suatu saat mengikuti tes, entah itu tes CPNS ataupun tes apa itu, selama di petunjuk soalnya tidak mengatakan bahwa jawaban yang salah itu bernilai minus, usahakan diisi saja semua. Jadi Anda tahu ataupun ragu-ragu, isi saja. Siapa tahu jawaban Anda betul, itu akan menambah poin Anda. Jadi setelah selesai mengerjakan semua soal-soalnya, saya mengklik tombol selesai dan saya melihat nilai saya lumayan. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan nilai saya. Setelah itu saya buru-buru keluar untuk melihat bagaimana nilai peserta yang lain, karena di depan itu ada layar yang disediakan untuk melihat semua nilai peserta tes. Jadi di sesi saya itu setiap sesi ya teman-teman ya, di situ nilainya terpampang. Saya senang sekali melihat bahwa nilai saya ternyata berada di dalam 10 besar. Saya senang, saya berharap saya bisa lulus. Tentunya semua itu yang menjadi harapan semua peserta tes. Namun perasaan senang saya tidak berlanjut begitu lama. Karena kenapa? Saya melihat saingan saya sudah tahu siapa nama saingan saya, dan ternyata beliau berada di peringkat 5 besar. Jadi, saya belum jelaskan sebelumnya bahwa saya itu mendaftar di SMKN 1 Mangoli Selatan, dan saingan saya hanya 1 orang. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saingan saya hanya 1? Jadi sewaktu mendaftar CPNS di tahun 2018 itu, kita bisa melihat di formasi tempat kita mendaftar itu ada berapa peserta yang mendaftar di tempat tersebut, dan ternyata saingan saya hanya 1 orang dan sama-sama dari Sulawesi Selatan. Jadilah kami memperebutkan kuota tersebut, di mana ada 2 orang di dalamnya, saya dan saingan yang tadi. Dan setelah saya melihat nilainya, ternyata beliau memiliki nilai yang lebih tinggi teman-teman. Sekitar bedanya dengan nilai saya itu sekitar 20-30 poin. Saya sudah tidak terlalu mengingat, tapi ada di kisaran itu. Ya, akhirnya saya kecewa lagi. Ya, karena kita hanya 2 saingan dan nilainya lebih tinggi, otomatis peluang untuk lulus itu lebih ke saingan saya yang 1 orang tersebut. Dan setelah itu masih di tempat itu, karena di tes SKB itu kami sudah mulai saling mengenal beberapa teman dari Sulawesi Selatan, dan di situ saya mulai tahu bahwa ternyata pendaftar dari Sulawesi Selatan itu banyak sekali. Jadi satu persatu kami sudah mulai saling berkenalan. Saya bercerita ke teman saya yang baru saya kenal itu bahwa nilai saingan saya ini ternyata lebih tinggi, dan di tempat itu juga ternyata ada orang lain yang mengenal dengan saingan saya ini. Dia itu mereka berteman dengan si saingan saya, dan memberikan lagi informasi yang semakin membuat saya tidak ada harapan untuk lulus CPNS, yaitu ternyata saingan saya itu sudah bersertifikat pendidik. Jadi khusus untuk guru, bagi yang sudah bersertifikat pendidik, sertifikat pendidik mereka itu dinilai 100 untuk tes SKB-nya teman-teman. Jadi sama halnya dengan mereka mendapatkan nilai 100 di tes SKB. Ya, jadi artinya dari sini peluang dari teman saya untuk lulus lebih besar. Ya, Anda bisa merasakan bagaimana perasaan saya yang tadinya senang, kembali lagi mengetahui kenyataan bahwa saingan saya yang hanya 1 orang itu memiliki nilai lebih tinggi dan juga sudah bersertifikat pendidik. Ya, pupuslah sudah harapanku teman-teman. Akhirnya saya kembali lagi setelah pelaksanaan tes SKB. Saya kembali lagi ke Sulawesi Selatan dan beraktivitas seperti biasa. Saya berusaha untuk melupakan yang sudah terjadi, dan saya menganggap bahwa ya mungkin memang belum rezeki saya, dan itu adalah pengalaman berharga yang saya dapatkan dengan mendaftar CPNS di Maluku Utara.
setelah berjalannya waktu beberapa lama, jadi sambil menunggu pengumuman kelulusan, sekalipun saya ini sebenarnya sudah tidak ada harapan untuk lulus, tapi ya tetap mendengarkan atau menanti informasi dari BKD. Dan ternyata keajaiban terjadi, teman-teman. Apa itu? Diadakan lagi perankingan untuk yang kedua kalinya. Semua formasi yang ada itu, teman-teman, harus terisi. Dan di jurusan saya, bahasa Inggris, ada 35 formasi. Dan setelah pelaksanaan tes SKB itu, hanya 25 peserta yang berhak mengisi dari ke-35 formasi yang ada. Artinya masih ada 10 formasi yang kosong. Nah, Kenapa hanya 25 peserta? Jadi yang 25 ini mereka lulus di sekolah tempat mereka mendaftar dari pendaftaran pertama. Jadi sekolah yang formasi pilihan pertama mereka. Nah, terus yang ke-10 apa yang terjadi sehingga ada yang kosong? Nah, kemungkinan besar 10 kuota yang kosong ini pesertanya itu mendapatkan nilai yang tidak mencapai ambang batas yang ditentukan untuk mengikuti tes SKB. Jadi mereka tidak lolos untuk mengikuti SKB, otomatis mereka tidak bisa mengisi formasi tersebut. Nah, saya berharap lagi, teman-teman. Waktu itu saya sudah tidak berhenti untuk berdoa. Pokoknya gas terus berdoa, teman-teman. Saya berharap, ya Allah, semoga nama saya ada dalam perankingan tersebut. Jadi untuk memperebutkan 10 kuota yang tadi itu, jadi semua peserta dari guru bahasa Inggris yang belum ini ya kan, yang 25 orang tadi mereka sudah aman menempati posisi yang mereka telah pilih. Jadi yang 20 selanjutnya itu peserta yang masih tersisa itu di ranking lagi nilainya. Di ranking lagi dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Nah, itulah yang berhak untuk menempati 10 posisi yang tersisa. Artinya ke-10 peserta ini tidak lagi menempati formasi pertama yang mereka pilih pada saat mendaftar, karena sudah ditempati oleh saingan masing-masing yang lulus di tempat tersebut. Dan alhamdulillahnya, teman-teman, saya sangat bersyukur karena dari 10 peserta yang di ranking ini, nilai dari 10 peserta yang di ranking ini, nilai saya ada di peringkat ketiga. Otomatis saya lulus. Saya berhak untuk menempati satu formasi yang ada. Dan yang lebih membahagiakan lagi, saya ditempatkan di sekolah yang jauh lebih dekat dari kota Ternate. Transportasi ke sana jauh lebih mudah, teman-teman. Jadi dari Ternate ke Halmahera Selatan itu setiap malamnya ada 2 kapal besar yang menuju ke Halmahera Selatan. Jadi untuk ke sana itu mudah. Dan juga yang lebih luar biasanya lagi, ada 1 kapal kayu yang memang rutenya itu melewati tempat tugas saya. Jadi, kalau saya menaiki kapal kayu tersebut, artinya saya bisa langsung sampai di tempat tujuan saya. Jadi alhamdulillah, kemudahan sudah mulai terlihat, teman-temannya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa banyak kejadian yang sepertinya tidak, kalau misalnya dipikirkan secara logika, kayak tidak bisa terjadi, akan tetapi karena kuasa Allah semuanya bisa terjadi. Singkat cerita, teman-teman, setelah melalui berbagai lika-liku perjalanan, perasaan yang tadinya bahagia kembali ke down dan diangkat lagi. Jadi saya itu lulus CPNS kayak 2 kali terjatuh dan kembali diangkat. Setelah terjatuh berkali-kali, teman-teman, akhirnya saya lulus. Nah, dari peristiwa ini beberapa pesan yang mau saya sampaikan kepada teman-temanku sekalian, bahwa yang pertama yaitu setiap orang itu ada masanya masing-masing. Jadi Anda tidak perlu membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mungkin ada teman-teman Anda yang Anda melihat bahwa dia perjalanan karirnya lancar, dan sementara Anda tidak seperti itu. Ya, tidak usah banding-bandingkan diri Anda, karena ketika waktu Anda sudah tiba, maka Anda akan dituntun untuk melewati jalan Anda, mencapai tujuan Anda. Dan caranya itu seperti apa, itu Tuhan yang punya urusan, teman-teman. Anda hanya cukup berikhtiar dan berdoa saja. Pesan yang kedua,
yang akan saya sampaikan, yaitu segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Seperti yang saya alami. Jadi kalau dipikir-pikir, saya lulus CPNS itu kayak tidak mungkin, karena saingan saya sudah lulus, kami hanya 2 peserta di situ dan ditempati oleh saingan saya. Ya artinya saya sudah tidak memiliki kesempatan untuk lulus lagi. Tapi kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Ada lagi yang namanya perankingan, terjaring perankingan 2 kali, dan alhamdulillah masih dan dinyatakan lulus teman-teman. Tempatnya jauh lebih dekat daripada kota Ternate. Di sana saya bertemu dengan orang-orang yang sangat baik, transportasi lancar. Ya alhamdulillah, setelah lika-liku perjalanan yang sangat berliku, akhirnya saya dinyatakan lulus. Jadi itu teman-teman ya, sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk menjadi rezeki Anda tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Dan pesan yang ketiga, mungkin ada di antara teman-temanku sekalian yang juga sudah terpikir untuk merantau, apalagi misalnya Anda yang perempuan namun masih belum berani. Nah, yakinkan diri Anda kalau misalnya memang betul-betul niat Anda tulus dan Anda mampu bertanggung jawab dengan diri Anda. Maksudnya seperti apa teman-teman? Kita harus pikirkan dulu bahwa kalau nantinya saya merantau, saya harus bertanggung jawab segala resiko, segala kemungkinan yang terjadi itu harus berani Anda terima, harus berani Anda lewati. Nah, kalau misalnya Anda betul-betul sudah berniat seperti itu, Anda ada keinginan untuk merantau keluar dari zona nyaman Anda. Kalau misalnya Anda merasa di tempat Anda tidak ada perubahan selama mungkin sudah berkali-kali Anda mencoba untuk mencari pekerjaan, namun keadaannya tetap sama seperti itu dan Anda ingin mencoba keluar, mencari hal yang lain, ya beranikan saja diri Anda untuk merantau teman-teman. Saya ini seorang perempuan kecil, ya saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau dari segi fisik saya sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa teman-teman. Saya kecil, kurus, namun tekad saya kuat. Saya memang bertekad untuk kuat bahwa saya harus mencari pekerjaan, saya harus mendapatkan pekerjaan, dan saya harus bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Setidaknya untuk diri saya sendiri teman-teman. Bukan berarti keluarga saya sudah tidak mampu untuk membiayai saya. Kakak saya 4 orang, mereka bekerja semua dan alhamdulillah sangat bisa. Tapi saya berpikir mau sampai kapan saya bergantung pada saudara-saudara saya, apalagi orang tua sudah tidak ada. Kita tidak bisa selalu berharap sama orang lain, tapi andalkan diri Anda sendiri. Jadi bagi Anda yang mau merantau, tidak ada salahnya Anda mencoba. Saya doakan semoga Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan teman-teman. Pun kalau misalnya di perantauan nanti Anda belum berhasil untuk meraih cita-cita Anda, ada satu hal yang sangat penting yang Anda dapatkan dari sana. Ada satu hal baik yang sangat berguna bagi diri Anda ke depannya, yaitu pengalaman. Mungkin Anda belum mendapatkan pekerjaan, tapi Anda dapat pengalaman. Di mana pengalaman yang Anda dapatkan di situ akan menjadi itu akan menjadikan Anda orang yang lebih kuat, orang yang lebih baik, dan orang yang lebih berwawasan untuk bagaimana Anda melangkah, bagaimana Anda untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi teman-teman. Oke, saya pikir cukup sekian untuk cerita kali ini. Semoga di cerita ini ada hal baik yang bisa Anda ambil ya. Semoga Anda termotivasi, semoga Anda yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan bisa segera mendapatkan pekerjaan. Intinya Anda harus senantiasa memiliki niat yang tulus, Anda harus selalu bersemangat dan jangan pernah patah semangat teman-teman. Selama Anda masih hidup, cari jalannya sampai Anda menemukan apa yang Anda inginkan. Selama itu masih di jalan yang lurus, di jalan yang jujur. Semoga ada manfaat ya teman-teman, dan juga mohon maafkan kalau misalnya Anda mendengarkan suara-suara dari luar ataupun cara bicara saya yang masih belum mungkin terlalu cepat atau ada kata-kata yang terulang. Ya mohon maaf ya, karena saya juga masih dalam proses membuat video, membuat YouTube. Ini masih baru sekali bagi saya, dan saya juga sekalipun saya ini guru, tapi bicara di depan kamera sangat berbeda ketika saya berbicara di depan kelas. Jadi saya harus melatih public speaking saya teman-teman.
Baiklah, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in my next video.